Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Nila Pramesti, nomor absen 9, NIM 191103128 dari kelas J semester 4, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Om Swastiastu. Halo adik-adik semuanya, apa kabar kalian hari ini? Wah, semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang simetri, refleksi, dan pengubinan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, yang pertama di sini Ibu akan menjelaskan tentang simetri. Nah, Ibu sudah menuliskan pengertian simetri di papan tulis. Simetri merupakan sebuah karakteristik dari bidang geografi. Nah, suatu benda atau bangun disebut simetri apabila benda atau bangun tersebut saling menutupi ketika diputar maupun dilipat. Nah, sehingga simetri dibagi menjadi dua, yaitu ada simetri lipat dan simetri putar. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa simetri dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada simetri lipat dan simetri putar. Nah, yang pertama di sini Ibu akan menjelaskan tentang simetri lipat. Simetri lipat merupakan garis lipatan atau cara melipat bangun datar sehingga menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, di sini Ibu mengambil contoh persegi. Ayo kita hitung berapa simetri lipat yang terdapat pada persegi. Nah, yang pertama kita lipat sisi kanan ke sisi kiri, lalu kita satukan. Nah, bisa dilihat ya bahwa tampak depan dan tampak belakang itu bagiannya sama besar. Nah, lalu kita lipat dari sisi bawah ke atas. Apakah dia mau sama besar? Ya, mau. Bisa dilihat dari depan dari belakang. Ini kedua bagiannya sama besar. Nah, sekarang coba kita lipat dari sudut kanan bawah ke sudut kiri atas. Nah, kedua bagiannya juga sama besar. Bisa dilihat ya. Nah, yang terakhir kita lipat dari sisi sudut kiri bawah ke sudut kanan atas. Lipat. Nah, di sini juga bagiannya sama besar. Nah, jadi sekarang kita hitung berapa lipatan yang sudah kita lakukan tadi. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa bangun datar persegi memiliki 4 simetri lipat. Nah, yang kedua di sini Ibu akan menghitung berapa simetri lipat yang terdapat pada persegi panjang. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti ini caranya adik-adik. Nah, sama seperti yang tadi, sama seperti menghitung simetri lipat pada persegi, kita bawa sisi kanan ke sisi kiri. Nah, lalu coba kita perhatikan apakah dia mau menutupi bagian satu sama lain dan bagiannya sama besar. Ya, mau. Coba kita perhatikan keduanya sama besar dan saling menutupi ya. Nah, sekarang yang kedua kita bawa sisi bawah ke atas. Nah, kedua bagiannya juga sama besar dan saling menutupi. Coba kita lihat. Nah, sekarang kita bawa sudut kanan bawah ke sudut kiri atas.
kedua bagiannya tidak sama besar dan tidak mau menutupi satu sama lain ya, sehingga tidak bisa kita masukkan kepada simetri lipat. Nah, sekarang untuk sudut kiri bawah kita bawa ke sudut kanan atas. Nah, ini juga bagiannya tidak sama besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa persegi panjang hanya memiliki dua simetri lipat, yaitu ini 1 dan 2. Nah, yang ketiga, mari kita hitung berapa simetri lipat pada lingkaran. Nah, sini coba kita lipat dari bawah ke atas. Dan kedua bagiannya dapat tertutupi dan sama besar. Coba sekarang kita juga bawa ke sini. Sama juga dapat menutupi seluruh bagian dan sama besar. Nah, jika kita coba pada bagian lain juga sama, hasilnya akan selalu dapat menutupi kedua bagian dan sama besar, sehingga lingkaran dikatakan memiliki simetri lipat yang tak terhingga. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang simetri putar. Nah, pengertian simetri putar yaitu simetri putar adalah putaran pada suatu bangun datar sampai dengan 1 kali putaran penuh pada pusat simetri sehingga kembali kepada bingkainya. Nah, selanjutnya mari kita menghitung jumlah simetri pada persegi panjang, persegi, dan lingkaran. Nah, yang pertama ada persegi panjang. Mari kita hitung berapa persegi panjang memiliki simetri putar. Di sini kita isi tanda ya dulu di atasnya. Nah, lalu kita mulai menghitungnya. 1. Jadi kalau ke kanan itu tidak termasuk simetri putar, berarti kita lewati. Tuh. Nah, ini mau dia menempati posisi awalnya sama ya. Jadi ini 1, ini tidak sama, dan ini kembali ke posisi awal. Ini lihat tandanya tadi. Nah, jadi jumlah simetri putar pada persegi panjang yaitu 2. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan menghitung jumlah simetri putar pada persegi. Nah, kita isi seperti tadi, tanda dulu di atasnya. Tuh, kita mulai menghitung. 1. Nah, ini sama ya ukurannya dengan yang tadi, berarti termasuk ke simetri putar. 1 baru 1, 2. Ini ya, ini juga menempati bagian yang tadi sama juga. 3 dan 4. Nah, berarti jumlah simetri putar pada persegi yaitu 4. Nah, 4. Sekarang kita ke lingkaran. Nah, lingkaran. Berapa lingkaran memiliki simetri putar? Nah, mari kita coba isi tanda di sisi ini. Kita putar. Nah, selalu simetri lingkaran selalu menempati tempatnya. Nah, kemanapun kita bawa berarti itu bertanda bahwa simetri putar pada lingkaran itu tak terhingga. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang simetri. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang refleksi. Nah, refleksi merupakan suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Nah, sifat bayangannya yaitu jarak bayangan dengan benda asli sama dengan jarak titik bayangan serta memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Nah, di sini kita akan menentukan apakah suatu benda mengalami refleksi atau tidak. Nah, di sini Ibu sudah menempelkan benda pada papan tulis. Nah, ini
bendanya berbentuk segitiga siku-siku. Nah, ini cerminnya ya, kita pamakan sebagai cermin. Nah, di sini Ibu juga sudah menuliskan sifat refleksi tadi, yaitu yang pertama, jarak bayangan dengan benda asli sama dengan jarak titik bayangan. Yang kedua, memiliki bentuk yang sama, dan yang ketiga, memiliki ukuran yang sama. Nah, sekarang kita mulai saja menentukan apakah benda yang berbentuk segitiga siku-siku ini mengalami refleksi atau tidak. Nah, ini kita sebut saja titik A. Jadi untuk bayangannya disebut titik A aksen. Ini kita sebut titik B. Jadi ini titik B aksen, dan titik C aksen. Nah, jarak dari cermin ke benda di titik A yaitu, kita hitung bersama-sama, 3 cm ya, 3 cm. Nah, sedangkan dari bayangannya di titik A ke cermin juga 3 cm. Jadi sama. Nah, dari titik B sekarang, dari titik B benda juga 3 cm. Dari titik B bayangan juga 3 cm. Nah, berarti sama ya. Nah, sekarang titik C. Titik C, coba kita hitung ya. Dari cermin ke titik C itu 15 cm. 15 cm. Ini 15 cm. Untuk bayangannya coba kita hitung. Ini juga 15 cm. 15 cm. Nah, sekarang udah semuanya dihitung, jadi jarak bayangan dengan benda asli sama dengan jarak titik bayangan. Berarti benda dengan bentuk segitiga siku-siku ini memiliki jarak bayangan yang sama. Nah, jadi nomor 1 terpenuhi. Itu untuk yang nomor 2, memiliki bentuk yang sama. Nah, bentuk dari benda dengan bayangannya, coba kita perhatikan, bentuknya sama bukan? Ya, sama. Jadi ini terpenuhi. Untuk yang ketiga, yaitu memiliki ukuran yang sama. Nah, ukurannya yang pertama, dari tinggi, kita hitung tingginya. Tingginya ini ada 16 cm. Untuk bayangannya juga 16 cm. Nah, sekarang lebarnya. Lebarnya itu 12 cm. Nah, kita hitung lebar bayangannya. Ini juga 12 cm. Jadi sama. Nah, untuk dari titik A ke C itu 20 cm. Sekarang kita hitung. Nah, ini juga 20 cm. Jadi benda dengan bayangan memiliki ukuran yang sama. Nah, jadi karena ketiga sifat refleksi tadi sudah terpenuhi, jadi bisa dikatakan benda dengan berbentuk segitiga siku-siku ini mengalami refleksi. Nah, pada pertemuan kali ini yang terakhir setelah tadi Ibu menjelaskan tentang simetri dan refleksi, yaitu Ibu akan menjelaskan tentang pengubinan. Nah, pengubinan adalah proses menutup suatu permukaan dengan suatu bangun datar secara komplit, yaitu tanpa penindihan ataupun celah. Nah, gambar di depan ini merupakan contoh pengubinan, di mana ada beberapa bangun datar yang disusun sedemikian rupa hingga menutupi suatu bidang tanpa celah. Nah, di sini ada bangun datar persegi, jajar genjang, segitiga. Nah, seperti itu. Apakah anak-anak semuanya mengerti? Ya. Nah, tadi di awal penjelasan Ibu sudah menjelaskan bahwa pengubinan itu adalah susunan bangun datar tanpa celah dan tidak saling tindih. Nah, di antara kedua susunan bangun datar ini yang mana termasuk ke dalam pengubinan? Nah, ayo siapa yang dapat menjawab? Iya, benar, yang A. Yang A termasuk ke dalam pengubinan karena dapat kita lihat bahwa susunannya dapat menutupi suatu bidang dan tanpa celah ya, serta tidak saling tindih. Sedangkan yang B ini banyak celah dan dia saling tindih. Nah, maka jawabannya yang
A. Terdapat berapa bangun datar? Untuk susunan pengubilan yang A ini, iya benar, terdapat 2 bangun datar, yaitu persegi dan segitiga siku-siku. Ya benar. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apakah ada yang ingin anak-anak tanyakan atau masih bingung? Nah, jika tidak, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Nah, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan parame Santi Om, Santi, Santi, Santi Om. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan dalam video ini, saya memohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan parame Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.